Kita akan belajar ada 7 perkataan Yesus. Yang pertama, apa yang Yesus katakan dalam kebenaran firman Allah. Lukas pada pasal yang ke-23 ayat 34 kata firman Allah seperti ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi-bagikan pakaiannya. Kata yang pertama Yesus lakukan ketika Yesus disalibkan dan kayu salib. Kata yang Yesus sampaikan adalah kepada orang-orang yang menyalibkan dia pada waktu itu adalah kata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalimat ini yang Yesus sampaikan mungkin sudah sering kita dengar, tapi Yesus mewakili kehidupan kita. Yesus mewakili kehidupan orang-orang pada waktu itu yang menyalibkan dia. Ini adalah sebuah kasih yang luar biasa yang keluar dari seorang pribadi yang mungkin tidak akan kita temukan di tempat lain, saudara. Kasih yang mengampuni sementara Yesus disalibkan oleh karena perbuatan dosa manusia. Dan ketika orang-orang menyalibkan dia, Yesus bukan mengutuki orang-orang, tapi Yesus kemudian berdoa kepada mereka, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kata ini saudara, kalau saudara menyimak kalimat ini sebuah tekanan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita dalam posisi, mungkin kita tidak akan mampu sama seperti Yesus. Dan memang hanya Yesuslah yang boleh melakukan itu dalam hidup kita. Tidak ada nabi lain yang seperti nabi kita. Tidak ada orang lain yang hebat seperti Yesus. Pengorbanan yang luar biasa, hati yang ada dalam pribadinya, sikap ini sangat luar biasa. Dia mau mendoakan orang-orang yang menyiksa dia, yang membunuh dia, dan dia katakan bahwa Tuhan, ampuni mereka. Stephen Tong pernah mengatakan bahwa, menuliskan bahwa yang dikatakan oleh Yesus adalah, ini adalah cinta di atas segala cinta, keajaiban di atas segala keajaiban, keagungan dan kehormatan, kesucian dan kemurnian di atas segala kebijakan, kebajikan yang pernah dinyatakan di dalam dunia. Menurut Stephen Tong, ini adalah cinta di atas semua cinta, keajaiban di atas semua keajaiban, dan keagungan di atas semua keagungan. Artinya Yesus adalah sempurna. Amin. Yang Yesus adalah sempurna, saudara. Hal yang kedua Yesus lakukan di atas kayu salib, Yesus katakan kepada salah seorang yang bersama dengan dia, "Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kalau kita menonton sejarah atau film yang sering dibuat, dalam cerita kita baca, yang seorang katakan kepada Yesus, "Bukankah engkau adalah anak Allah? Bukankah engkau adalah Mesias? Turunlah dari salib ini dan selamatkanlah dirimu dan juga selamatkan kami." Dia menolong bersama orang-orang pada waktu itu. Orang-orang mengatakan, "Bukankah orang lain dia sembuhkan? Bukankah orang lain dia selamatkan? Kenapa dia tidak mampu menyelamatkan dirinya?" Dalam situasi ini Yesus sangat menahan diri dalam kehidupan dia. Walaupun Yesus sanggup melakukan, membebaskan dirinya, tapi Yesus memilih untuk tidak melakukannya. Dan salah seorang yang disalibkan penjahat bersama Yesus katakan kepada temannya, dia menegurnya, "Kita layak menerima hukuman ini karena kita memang melakukan pelanggaran. Ini adalah penjahat-penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus." Tapi kemudian dia menunjuk kepada Yesus, dia katakan, "Tapi tidak sama seperti dia. Tidak sama seperti dia." Saya dulu kan berpikir kebenaran firman Allah ini, kenapa orang ini dengan cepat dapat menyadarkan dirinya, walaupun tadinya dia seorang yang
kayu salib, ketika Yesus berkata seperti ini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Kalimat ini yang kemudian meresap dalam hati penjahat ini, dan dia katakan dalam hatinya bahwa sungguh orang ini adalah orang yang benar. Tidak ada orang seperti dia. Dia adalah orang yang benar, dan dia katakan dia tidak layak menerimanya. Kalau saya dan engkau sanggup menerimanya, kita layak menerimanya, tetapi dia tidak melakukan kesalahan. Tapi dia itu disalibkan. Kemudian Yesus katakan kepada dia, "Hai saudaraku, hari ini," dia katakan kepada Tuhan, "Bapak, Guru, jika engkau datang pada kali yang kedua, ingatlah." Saat itu pun Yesus berespon permintaan orang ini. Dia minta, "Tuhan, ingat aku." Pernyataan ini adalah sebuah Tuhan sebenarnya yang mengatakan, "Tuhan, ampuni aku, Tuhan, ampuni aku." Dan Yesus merespon dia, dan Yesus katakan kepada dia, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kata yang disampaikan Firdaus pertama kali sampaikan dalam peristiwa ini, kata Firdaus. Engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hal ini yang membuat kita seharusnya kuat di dalam Tuhan. Perkataan Yesus ketika adalah ketika Yesus mengatakan kepada ibunya dalam Yohanes 19 ayat 27, ayat 26. Ketika Yesus bilang ibunya dan murid-muridnya di kasihnya berdiri sampingnya, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakku." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Yesus menghadap kepada ibunya dan katakan kepada ibunya di kayu salib, "Ibu, inilah anakku." Sebagai manusia Yesus mengatakan dalam kapasitas dia. Orang kemudian kadang-kadang mengatakan, bagaimana kita dapat membedakan antara dia dalam sebagai Allah dan dia sebagai manusia? Memang agak susah untuk membedakan hal ini. Logika manusia akan tidak mampu menjelaskan antara apa yang Tuhan lakukan. Mereka mengatakan tidak, dia bukan Allah. Karena tidak mengatakan Eloi, Eloi sabatani, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena mereka tidak mampu menyelami kebenaran firman Allah dalam hidup mereka. Karya Allah. Sebab ini saudaraku, kalau Allah yang kita sembah mampu diukur, maka dia bukan Allah. Allah kita adalah Allah yang luar biasa yang menciptakan kita. Kalau kita masih bisa diukur, itu luar biasa, karena kita terbatas. Tapi kalau Allah kita tidak terbatas, jadi yang terbatas tidak mungkin mengerti yang tidak terbatas. Jadi kalau karya keselamatan yang Tuhan siapkan adalah sesuatu yang luar biasa. Ini bagian karya Tuhan yang luar biasa. Ketika kita tunduk di kaki Tuhan, Yesus menitipkan ibunya kepada murid-murid yang lain. Pada Yohanes sahabat Yesus menitipkan hal ini. Karena Simon Petrus, "Aku menitipkan ibu." Artinya ketika Yesus pergi mati, dan dia akan diterangkan ke surga. Ini sebuah keterpisahan yang luar biasa dilakukan, yang menunjukkan bahwa kita harus saling peduli satu dengan yang lain. Yang keempat, kata mengenai firman Allah, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saat Yesus mulai berteriak dan berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Ya Allah, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini yang orang banyak tidak dapat menyelami apa yang Tuhan maksudkan. Kalau dia adalah Allah, kenapa dia berteriak kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau meninggalkan aku?" Padahal Yesus mewakili kita sebagai unsur kemanusiaannya. Bahwa dia mengajar sebuah keterpisahan
kedua sebelumnya di Taman Getsemani, sampai keluarnya menetes itu darah. Dia katakan bahwa, ya Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi kemudian Tuhan mengatakan selanjutnya, tapi bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Sebagai manusia, kadang-kadang kita mengalami hal ini, kita kadang-kadang berteriak di hadapan Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi, kenapa ini terus terjadi dan terus terjadi. Kita kadang-kadang berteriak di hadapan Tuhan. Tapi kita diajar oleh Tuhan hari ini, kadang-kadang kita harus duduk di kaki Tuhan dan belajar berdoa. Tapi jangan kehendakmu yang jadi, Pak. Tapi kehendakmu yang jadi, Tuhan. Kadang-kadang kita berjuang dengan ego kita, supaya apa yang kita inginkan terjalan hidup kita. Tapi kita lupa Tuhanlah yang menentukan jalan hidup kita. Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Yesus berdoa, minta kepada Tuhan, tapi dia katakan, Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi. Karena keterpisahan ini, saudara, kita berkata, Allah mau kita untuk melakukan hal ini. Sayangnya, Yesus mengatakan kepada orang-orang berdoa ketika disalib, katakan bahwa aku haus, kata kebenaran firman Allah. Rupa-rupanya kata ini perkataan hanya ingin menjelaskan bahwa dia mau menggenapi apa yang telah dikatakan di oleh Daud, bahwa akan waktunya orang akan memberikan dia air yang pahitan itu bagi Yesus. Dia akan diberikan air. Dan hal ini pun terjadi. Dan saya melihat ada satu hal bagian perkataan yang ke-6 yang Yesus katakan adalah saat dia disalibkan. Yesus katakan bahwa sesudah Yesus meminum anggur asal itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya. Bagi itu dia katakan, ya Bapa, ke dalam tangan userahkan. Ya Bapa, ke dalam tangan userahkan. Yesus katakan sudah selesai. Ini bukan sebuah perkataan bahwa Yesus kalah atas dosa, Yesus kalah atas kematian. Tetapi kalimat sudah selesai adalah menunjukkan bahwa Yesus katakan bahwa Tuhan sudah selesai karya keselamatan yang diberikan kepada umat. Sudah selesai pekerjaanku. Sudah selesai apa yang telah dititipkan bagiku untuk kau lakukan. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, Yesus kemudian berdoa, ya Bapa, ke dalam tanganmu userahkan nyawaku. Pengorbanannya luar biasa. Pengorbanannya luar biasa, saudara. Tuhan baik. Hari ini kita merayakan kematian Tuhan. Jika saudara masuk ke dalam cerita ini dengan baik, saudara akan melihat mata kalian bukan mau. Saya mau katakan, saudaraku, kita berharga di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Allah mengasihi saya, saudara. Allah mencintai saya dan saudara. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Jangan sia-siakan peluang dan kesempatan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Dengan keterbatasan kita dan kelemahan kita. Karena dari rahmat Tuhan.